Ini itu dari kursus yang aku pelajarin. Itu dari yang pertama ada yang dari Udemy, itu The Complete Digital Marketing Course. Itu mereka ngasih tahu soal good introduction, soal basic-basic dari marketing mulai dari A sampai Z sampai ke tools-toolsnya. Tapi dia full English dan aku nggak terlalu ngerekomendasiin ini soalnya dia terlalu teknis dan udah contoh-contoh yang dia kasih tuh udah kelewat dari tahun sekarang gitu. Jadinya agak kurang. Kalau yang di sebelah kanan ini itu ada marketing management dari MySkill. Kalau di sini sebenarnya dia itu langganan kayak yang sistem full. Jadi di sini tuh nggak hanya soal marketing, tapi kalau misalkan mau sekedar dicoba-coba, dia harganya lebih lebih nggak semahal yang Udemy dan dia materinya bisa lebih relevan sama kita sekarang. Nah, paling kayak gitu aja. Nextnya mungkin masuk ke table of content. Apa yang bakalan aku ceritain. Tadi kita udah dari about, jadi nextnya ini udah langsung masuk ke marketing introduction sampai ke nextnya. Nah, di sini tuh aku mau bilang aja kalau marketing itu bukan soal kita mau apa ya ngerjain sesuatu aja gitu prosesnya yang panjang nggak cuma itu aja tapi bisa lebih fokus ke solving problems apa yang lagi dihadapin sama consumer dan apa yang bisa kita tawarin. Oke, next lagi ini mungkin soal konsep pemasaran dulu. Jadi konsep pemasaran mungkin untuk awalnya dari teori dulu pembukaannya, tapi kita fokusnya ke bagian upaya itu aja. Jadi upaya kita mau memenuhi sebuah kebutuhan atau keinginan dari konsumer dari apa yang bisa kita tawarkan dengan cara yang gimana-gimananya tuh nanti bakalan kita jelasin, aku ceritain lebih lanjut. Jadi di sini mungkin aku ngebahas soal marketing, tapi kalau kita di Sweet Media itu kan udah lebih familiar sama yang namanya digital marketing. Nah, tapi digital marketing ini mau aku tegasin lagi, dia itu bukan keseluruhan keseluruhan dari sebuah marketing. Dia itu hanya bagian kecil dari yang namanya marketing. Oke, jadi di sini awalnya mungkin kita tahu dulu apa itu 4P, 4C sama SWOT. Tapi mungkin karena di sini teman-teman udah lebih familiar sama yang namanya SWOT, jadi aku bakalan lebih fokus ke 4P sama 4C. SWOT itu yang strength, weakness, opportunity, sama ancaman atau threat. Oke, next lagi. Ini dari marketing mix yang namanya tadi ada 4P. 4P itu ada 4 elemen utamanya, produk, price, place, sama promotion. Di sini produk itu yang harus kita punya dulu di awal. Kalau kalau misalkan nggak ada sesuatu kayak barang ataupun jasa, jadi barang dan jasa ini tuh udah termasuk dalam sebuah produk. Kalau nggak ada itu, eh, kita nggak bisa ngelakuin sesuatu yang namanya marketing atau upaya pemasaran tadi. Yang kedua, price. Karena ada sesuatu yang kita tawarin, otomatis itu mempunyai harga. Kayak zaman sekarang semuanya ada harga kan kayak gitu. Jadi price itu juga penting, terutama kita tahu harga pasaran di dari suatu produk atau jasa yang kita tawarkan. Nextnya itu ada place, kayak di mana kita mau jualan, mau itu tempat fisik ataupun secara digital atau online. Nah, yang nextnya ini yang mungkin bakalan bisa lebih kita fokusin lagi dari sisi promotion. Di sini tuh promotion tuh sangat luas sekali. Namanya mungkin bisa kita kenal dengan promotion mix. Itu tuh mencakup apa yang biasanya selama ini kita kerjain kayak dari advertising, branding, personal selling, sales promotion, public relation, direct marketing, social media, dan bahkan KOL atau influencer. Jadi di sini balik lagi kayak yang tadi aku sempat mention di awal, digital marketing itu hanya bagian kecil dari keseluruhan marketing. Nah, tapi gimana sih kita ngebuat suatu marketing strategi yang baik? Ya jawabannya tuh cuma satu, emang harus research. Dan dari research ini apa yang bisa kita kerjain? Di sini ada rumus simple namanya RACE, RAISE. Yang pertama tuh mulai dari research, research sedalam mungkin apa yang bisa kita dapetin, mau research langsung kayak misalkan observasi ataupun research yang kayak biasa kita kerjain kayak sekedar ngelihat.
dari sosial media competitors atau ngelihat dari kondisi pasar saat ini. Yang kedua, dari hasil research itu kita analisis lagi supaya bisa menghasilkan suatu data insights yang bisa kita buat, kita rangkum dalam suatu bentuk strategi. Kemudian nanti dari strategi yang udah jadi itu kita eksekusi atau kayak dilakuin. Oke, next lagi. Di sini aku mau ngomongin soal yang nextnya yaitu 4C. Kalau tadi ada 4P, yang nextnya bisa kita research itu dari sisi 4C ini. Namanya 4C Diamond. Itu mencakup dari sisi company, customer, competitor, sama change. Jadi kalau misalkan kita lagi ngebahas sama company itu kita lagi ngebahas soal diri kita sendiri. Atau mungkin kalau dari sisi kita itu dari sisi klien ya. Jadi apa sih yang ngebuat produk atau jasa ini itu unik? Jadi mungkin ini tuh ada pertanyaan-pertanyaan pancingan yang bisa kita gunain ya supaya nggak terlalu kesulitan kalau misalkan mau nge-define sesuatu dari sisi company kita. Apa sih yang ngebuat produk ini unik? Terus apa sih yang kita pengen orang-orang bilang atau pahami soal produk atau jasa kita? Kayak misalkan dari Gojek, kita tuh pengen dikenal sebagai apa sih kayak gitu. Terus seberapa pede kita ngejual sisi unik ini. Terus juga yang nextnya lagi itu dari sini tuh kita balik lagi ya karena sisi marketing tetap ujung-ujungnya itu pasti bisnis. Seberapa banyak kita ingin nge-gain suatu profit dari sini. Nah, ini tuh yang harus kita cari tahu dulu di awal. Kita harus define dulu. Baru nextnya kita lanjut ke research dari sisi customer. Di sini ada dua gambar dan tulisannya mungkin kalau kebaca itu tuh they are human not numbers karena ini kesalahan aku juga biasanya kayak kita tuh terlalu fokus sama apa yang udah diajarin selama ini kayak misalkan kita tuh hanya ngedefine dia cowok, dia di usia 20-an, dia tinggal di Jakarta, udah gitu doang. Kayak itu bisa jadi orang baju biru ini yang bule, aku nggak tahu dia itu siapa, atau dia itu bisa aja Iqbal Ramadan kayak ini tuh kan mempunyai suatu lifestyle yang berbeda, punya kebiasaan yang berbeda. Kita itu harus tahu dulu kita mau ngobrol sama siapa, harus benar-benar kita tuh bisa kebayang, oh yang kayak gini. Nah, itu baru clear, itu baru jelas. Jangan hanya sebatas mereka itu kayak gini, mereka tuh tinggal di sini, mereka oh usianya tuh sekitaran segini, hanya sebatas itu. Jadi kan gambarannya masih kayak bule ini kan yang bisa kita dapatin di foto stok dimanapun itu. Nah, kalau bisa jangan kayak gitu. Terus kalau nextnya dari sisi kompetitor. Di sini eh, ada yang namanya kompetitor kita secara direct, kompetitor secara langsung, dia itu mempunyai kategori yang sama, terus produk uniqueness-nya semuanya tuh bisa sangat-sangat mirip. Jadinya mereka tuh ancamannya tuh gede banget sama apa yang kita tawarkan. Tapi ada juga potensi kompetitor dari mereka yang indirect. Indirect itu gak secara langsung mirip, tapi potentially mengancam bisnis kita. Di sini itu mereka bisa menggantikan produk ataupun apa yang kita tawarkan. Meskipun mereka ancamannya kecil ataupun medium kayak sedang gitu, tapi tetap ada kan potensi untuk mengancamnya. Nah, kalau biar lebih kebayang itu aku ambil contohnya kayak McD. Kita sebagai McD, ancaman kita yang paling direct itu datang dari KFC sama mungkin kalau dari Indonesia sekarang ada Burger Bangor. Ini potensinya tuh gede banget. Tapi secara indirect kalau misalkan lagi jalan di mall ataupun lagi dimanapun, lagi di rumah sekalipun, lagi nge-scroll, pas ngeliat McD, ih pengen. Tapi begitu ngeliat misalkan Ichiban Sushi, ih pengen juga. Nah itu kan ada ancaman juga. Orang tuh nggak terlalu milih lagi pengen makan burger, nggak kepikiran secara spesifik seperti itu. Tapi bisa aja ngelihat ada suatu promo, ada suatu apa ya mungkin sekedar Ichiban Sushi lewat aja gitu itu tuh bisa langsung ada kayaknya pengen sushi juga deh kayak gitu jadinya dia ini tuh juga bisa kita anggap sebagai indirect competitor ini yang harus kita cari tahu pas bagian research dari kompetitor terus nextnya ini kalau dari change ini tuh kita jangan terlalu reaktif tapi kalau bisa responsif
Responsif itu apa? Responsif itu adanya perencanaan yang baik. Kita ngeplan sesuatu, kita rencanain sesuatu, nggak ngasal ngikutin apa yang lagi dilakuin orang-orang atau brand lain kayak gitu ya. Jadi anggap aja kita tuh lagi hidup di era yang namanya VUCA ini, VUCA. Kalau V itu tuh kayak volatility, itu tuh kondisi yang lagi naik turun. Kayak misalkan pas kemarin pandemi itu kan, pas COVID angka yang kena COVID itu kan lagi naik turun. Jadinya kadang lockdown, kadang enggak. Nah, ini. Terus kalau yang U, uncertainty, situasi yang nggak pasti. Ini kurang lebih semuanya hampir mirip, tapi berbeda sedikit faktor. Mirip tapi nggak sama gitu ya. Kalau dari sisi kompleks, ini itu kayak kita mau ngambil keputusan, tapi banyak faktornya yang harus kita pertimbangkan. Contoh lagi pas COVID. Kayak pas misalkan ada orang yang punya bisnis secara offline gitu ya, mau tutup toko, tapi mikirin profit dan gaji staffnya gitu. Tapi kalau misalkan nggak tutup toko, potensi penyebaran virus itu jadi lebih tinggi lagi. Apalagi kalau misalkan itu bisa nyebar kena sekeluarga. Nah, jadinya tuh ada kompleks faktor. Terus kalau misalkan dari sisi A, dari ambiguity, itu kayak kita lagi berada di area abu. Nah, jadi dari situ pengen di-remind lagi kalau jangan terlalu, sebenarnya reaktif itu baik dan harus ada juga, tapi jangan terlalu, harus diimbangi dengan yang namanya responsif, ada planning di belakangnya gitu. Nah, di sini bisa kita lihat juga dari pakai akronim yang namanya STIPLE. Ini itu mencakup socio-culture, kayak misalkan masyarakat, itu di dalamnya ada budaya. Terus kalau dari teknologi, kayak misalkan kemajuan, kita melihat dari sisi kemajuan teknologi, misalkan dari sosmed tiap hari, Instagram, TikTok, algoritmanya bisa berubah dari 3 bulan ke belakang, kayak gitu-gitu. Terus dari sisi ekonomi, ada inflasi, ada pajak, terus environment, lingkungan, politik, legalitas, sama etik. Mungkin kalau aku bisa kasih contoh simple, pas COVID, mungkin sebelum COVID, itu tuh yang paling sering kita beli itu kayak kopi-kopi cup atau gelas gitu doang. Tapi karena jadi COVID, kita jadi bisa sering beli yang literan mungkin. Nah, itu ada perubahan dari sisi-sisi kayak environment, kemudian juga dari ya paling environment. Kalau misalkan contoh yang bisa lebih kebayang lagi, kalau teman-teman semuanya ingat, dulu Blackpink pernah jadi ambasadornya Shopee. Nah, tapi itu kan kena kasus ya, soalnya terlalu banyak menunjukkan kulit gitu. Tapi ide kreatif di belakangnya itu mereka jadinya ngegambar pakai doodles, pakai gambaran-gambaran animasi untuk nutupin bagian-bagian itu. Nah, jadi di sini tuh mereka bisa beradaptasi dengan yang namanya socioculture dari masyarakat kita, dari budaya kita, kemudian juga dari mungkin ethics dan juga legalitas. Nah, paling kalau untuk contohnya tuh dari sisi change itu kayak gitu. Ini next lagi. Dari semua ini tuh kita pengen nge-create suatu branding. Nah, tapi kenapa sih branding itu penting buat kita? Jadi branding itu kalau menurut Jeff Bezos ya apa yang orang omongin tentang kita pas kita nggak tahu gitu lah ya, pas kita nggak ada di situ. Jadi kalau misalkan kita mau create branding ataupun mempunyai value, punya nilai brand equity, itu tuh kita harus bisa nemuin apa sih meaning sama experience yang bisa kita tawarkan dan itu baik untuk consumer kita. Itu kayak gambaran bola-bola di sebelah kiri itu ya. Ada meaning, ada experience, jadilah suatu brand atau brand value kita. Untuk elemen-elemen dari brand yang bisa kita lihat itu ada di sebelah kanan. Ini tuh kayak brand awareness, kayak sesimpel mereka kenal nggak sih sama kita, mereka tahu nggak sih sama kita. Terus kalau misalkan yang nextnya itu ada brand association. Begitu mereka dengar nama kita, apa sih yang kebayang? Kayak misalkan mungkin Apple, apa yang tiba-tiba kebayang di pikiran teman-teman. Nah, itu adalah brand asosiasi dari brand Apple di pemahaman teman-teman. Kalau misalkan nextnya perceived quality, selama ini apa yang udah kita berikan ke mereka tuh mereka puas nggak sih sama apa yang udah kita kasih. Terus kalau brand loyalty, eh, ini tuh kayak ngasih review gitu ya. Apakah mereka mau nge-review kita sampai sejauh itu, mereka mau ngerekomendasiin kita ke teman-teman mereka, atau malah adanya rejection gitu ya. Mereka nggak nyampe ke sini, mereka malah nolak kita gitu, nggak, malah nggak mau
sama apa yang kita tawarin. Nah, next-nya ini itu ada brand asset. Ini itu ada beberapa unsurnya, mulai dari warna, dari wording. Wording itu bisa kayak eh, punchline kita, terus dari story yang kita tawarkan juga. Terus kalau human faces tuh kayak ambasador, KOL, atau bisa juga kayak musik, sound, dari bentuk-bentuk dan lain-lain. Jadi ini semua itu masuk ke dalam brand aset apa yang kita punya dalam brand kita. Next-nya, ini di sebelah kiri aku pengen teman-teman juga coba ngebayangin, ini namanya supermarket test, supaya bisa lebih kebayang sama yang namanya physical availability dan mental availability. Kenapa sih kita harus punya brand yang kuat gitu lah ya. Jadi di sini kalau misalkan teman-teman tuh misalkan habis literan, lagi aus gitu, habis lari, terus di bayangan teman-teman tuh kayak lagi aus nih pengen minum teh botol. Nah, itu mental availability teman-teman berarti ada di teh botol karena itu yang teman-teman ingat. Tapi begitu kalau misalkan masuk ke dalam Indomaret gitu lah ya, terus di situ nggak ada teh botol. Berarti kan physical availability-nya gagal ya, nggak ada di situ. Atau mungkin contoh lainnya, kayak pas lagi nggak kepikiran mau minum apa, masuk ke dalam Indomaret, pas buka chillernya, itu tuh ada 20 brand minuman di situ. Terus eh, yang paling teman-teman lihat itu misalkan Coca-Cola. Jadinya karena Coca-Cola itu ada di situ dan mata teman-teman tuh emang ngelihat situ physical availability-nya berarti jelas, tapi mental availability-nya enggak. Karena pas ngelihat dulu baru, oh ya oke, kayak gitu ya. Jadi di sini itu kenapa sebuah brand itu harus harus punya strategi yang baik karena kita pengen ada yang namanya love marks. Love marks ini tuh bakalan ngebantu sama yang namanya brand positioning. Karena story itu penting dalam nge-create suatu brand. Ya, pokoknya bahasanya kayak gitulah ya. Di sini, kenapa sih love marks itu penting? Kayak misalkan, di sini tuh ada beberapa contoh, kayak misalkan di bagian komoditi, eh, gak ada merek pun gak apa-apa gitu. Yang penting mainnya di harga. Ini tuh contoh yang paling, ini ya, yang di panah kanan ini, yang merah dan kuning, ini tuh ada yang kayak respect-nya tinggi, ada yang love-nya rendah. Jadi dua aspek utamanya itu adalah love sama respect. Kalau misalkan contoh yang bisa aku kasih itu kayak brand-brand yang lagi down di TikTok gitu, misalkan makanan kayak Kripca segala macem, itu tuh bisa aja respect-nya tuh tinggi tapi love-nya rendah. Jadi nggak ada no connection gitu kan. Jadi nggak ada merek sekalipun tuh nggak apa-apa gitu. Yang penting mainnya di harga. Nah, itu bisa termasuk ke situ. Tapi kalau misalkan kita sebagai agency dan lagi ngelayanin klien gitu lah ya, kita tuh pengennya tuh nggak achieve yang di kanan atas love marks, gimana kita bisa ngedapetin high love sama juga high respect. Nah, dari high love dan high respect ini tuh kita bisa nge-create yang namanya brand positioning yang lebih strong. Next-nya, nah ini tuh ada kayak analisis yang dilakuin sama Procter and Gamble. Intinya, mereka itu bilang kalau mental availability itu tuh sangat kebantu sama yang namanya emotional. Emotional itu maksudnya story yang dibuat bisa lebih connect sama orang karena ada sisi emosi di dalamnya. Jadi begitu kita tanpa harus masuk ke dalam Indomaret, kita tuh udah tahu apa yang harus kita cari, apa yang kita mau karena punya strong connection atau emosi dengan satu brand yang misalkan lagi kita butuh kayak makanan, minuman, kosmetik segala macam. Oke, ini jadinya emotion itu bakalan ngebantu kita untuk ngedapatin suatu insight karena apa yang orang lakuin dan kenapa mereka melakukan hal tersebut itu tuh punya suatu hal yang bisa ke-build dengan yang namanya kebangun dengan yang namanya emotion. Jadi kenapa orang-orang kalau nongkrong tuh sukanya main Uno? Kenapa orang kalau lagi hujan pengennya makan Indomie? Kenapa orang-orang jadi ini kan lagi mau Indonesia versus Argentina, terus kayak
nggak boleh sampai kelewatan war tiketnya kemarin kayak gitu-gitu. Ini tuh semuanya di drive, bisa sangat di drive sama yang namanya emotions. Oke, next lagi. Ini paling ada sedikit kita kenalan lagi sama yang namanya sensory marketing. Ini itu tujuannya supaya kita tuh bisa lebih appeal, lebih terlihat dari konsumen, setidaknya salah satu dari 5 indera yang kita punya. Itu ada sight, penglihatan, smell, dari penciuman, pembauan, terus dari sounds, dari suara, terus dari taste, dari touch. Kalau yang pertama dari sight, misalkan aja dari colors. Kalau aku lagi ngomongin e-commerce, begitu ngelihat warna hijau, apa yang teman-teman pikir ya? Kalau ngelihat warna orange, apa yang teman-teman pikir? Kalau aku pas hijau, aku mikirin Tokopedia, dan orange, aku mikirnya tuh Shopee. Tapi kalau misalkan kita lagi ngebahas soal air minum dalam kemasan, pas hijau Ades. Kalau orange, yang ada botol minumnya kayak gelas itu, tapi aku lupa brandnya. Nah, itu udah termasuk dalam site. Ya Cleo, thank you. Itu tuh udah termasuk dalam sensory marketing dalam penglihatan. Terus kalau misalkan smell, pas kita lagi lewat depan roti O tuh kan baunya tajam banget ya, kayak enak jadi pengen. Nah, itu juga mereka pakai sensory marketing. Terus kalau misalkan pop mie, jangan ditanya lagi, itu udah langsung bikin orang lapar. Terus kalau dari sounds, kalau dari gambar ini, kira-kira teman-teman kepikiran nggak sih sounds-nya itu yang mana? Ya pokoknya yang kayak Shopee COD yang itulah ya. Pasti udah lumayan muak dengan lagunya karena sering keputar tiba-tiba sendiri. Terus kalau dari taste, ini tuh punya ciri khas yang unik. Kalau misalkan ngasih contoh, itu dari Coca-Cola. Terus kalau dari touch, kita tuh biasanya sih lebih sering dipakai untuk brand-brand teknologi kayak misalkan HP ataupun mobil kayak yang harus test drive dulu. Jadi bisa lebih ada feel emotion, bisa lebih ada koneksi antara kita sama brand ataupun produk yang lagi kita coba. Itu kenapa salah satu contohnya juga tuh dari Apple, kalau nggak salah mereka yang pertama kali eh, ngasih experience orang datang ke offline store mereka terus nyoba display yang terdisplay di situ tuh mereka bisa nyoba sambil main HP-nya atau ngeliat-liat gadgetnya gitu. Tapi kan kalau sekarang elektronik produk kurang lebih sekarang udah kayak gitu lah. Terus kalau misalkan kayak yang terbaru, kalau yang touch paling kayak Samsung Flip. Ini tuh kayak orang pengen coba-coba dulu atau mungkin kayak Apple VR. Nah, ini sih paling kalau untuk contoh dari touch kayak pengen nyoba dulu, pengen dipegang dulu baru tahu. Jadi kalau nextnya paling kalau simpulan dikit dari di bagian atas, insights itu jangan hanya fokus ke suatu masalah yang adanya. Karena insight itu bukan hanya sekedar problem yang ada, tapi dari problem itu tuh kita bisa ngeciptain apa sih peran kita dalam suatu problem itu apa untuk customer kita. Misalkan contoh simple yang sering aku lihat, faktanya itu ini yang di bagian atas dulu ya. Faktanya itu ada orang yang ngepost foto untuk dapetin likes. Pas di observe, pas sambil dilihat-lihat lagi, mereka tuh ngepostnya tuh apa ya, di waktu-waktu yang nggak terlalu make sense gitu. Bisa aja kayak tengah malam, bisa aja kayak ya mungkin kalau makan siang oke lah ya. Tapi kalau kayak tengah malam tuh oke. Ternyata insights-nya itu apa yang ternyata bisa kita dapetin. Ternyata orang ini tuh bukan ngepost untuk dapatin semua likes follower dia, bukan likes dari semua orang, tapi cukup satu likes dari orang yang dia suka atau gebetan. Relate gak sih? Kayak gitu. Itu tuh karena dia cuma pengen ngekode aja loh, "Aku masih bangun." Kayak pengen dapetin attention dari orang itu, atau enggak mungkin sekedar dia ngelihat story-nya kayak gitu tuh udah, ya mungkin dia udah senang. Jadi intinya insight yang kita dapat tuh dia nggak butuh semua like dari followers dia, tapi dia hanya butuh satu like, dan itu yang dia cari. Kalau kita melihat dari sisi branding yang mungkin agak lebih ribet, itu aku ambil dari Airbnb. Problemnya itu apa? Problemnya itu ada keterbatasan dari kualitas. Kualitas yang ditawarin tuh nggak sesuai ekspektasi dia. Terus
kalau di kota-kota gede itu tuh kan harga hotel tuh mahal. Jadinya ini tuh jadi problem buat mereka. Insights-nya apa? Insights-nya mereka sebagai turis yang ingin coba masuk ke kota baru, mereka tuh gak pengen terlihat sebagai turis, mereka tuh pengen coba kayak jadi orang lokal gitu. Jadi di sini positioning yang bisa kita taruh adalah kamu kalau pakai Airbnb, kamu bisa loh travel kayak orang lokal, kayak kamu itu emang belong ada di situ gitu. Jadi solusinya tuh kamu bisa nyewa rumah orang lain untuk trip kamu supaya kamu tuh bisa ngerasa lebih comfortable ada di situ kayak orang lokal. Dan solusi lainnya ini tuh lebih murah dan lebih convenient karena app-nya kamu bisa milih sendiri dan langsung mesen booking segala macam di situ. Gitu paling kalau untuk contohnya. Nah, nextnya, nextnya, jadi in summary, in conclusion, kita fokus ke nge-build brand equity. Sama aja halnya kayak bunga itu ada banyak kan. Nah, tapi ternyata aku tuh lebih suka sama bunga matahari. Entah kenapa, mungkin karena ada emotional connection. Jadi emang kalau secara brand kita juga tuh harus ngebangun yang namanya emotional connection. Dan insight-nya lagi, mungkin begitu ada teman aku yang wisuda, aku nggak mungkin ngasih dia bunga mawar karena itu bakalan aneh. Padahal tuh hanya sekedar bunga, tapi karena ada emotional connection, ada arti di dalamnya, ada insight. Kayak misalkan orang tuh sering ngegambarin bunga mawar secara romantis, secara couple, pasangan. Jadi ya itu akan terasa aneh buat aku kalau misalkan kayak ngasih teman aku bunga mawar merah pas dia lagi wisuda. Nah, tapi ternyata kalau misalkan buat aku lebih nyaman kalau misalkan ngasih misalkan bunga matahari karena itu lebih kayak yellow, warnanya friendship, lebih gak nature banget, tapi lebih fresh. Paling kayak gitu. Itu semua ini tuh bisa teman-teman latih kayak coba-coba aja kayak dari sesimpel bunga gitu ya. Ada nggak sih arti emotional connection yang dibangun dari sebuah bunga? Terus insights-nya tuh apa? Mungkin mulai kayak nyari tahu arti warna gitu-gitu itu kan random tapi itu penting dalam sebuah branding. Paling kalau yang di notes di bawahnya itu aku ngasih beberapa study case yang brand-brand ini tuh ngelakuin sesuatu campaign yang bagus juga dan insight-insight di belakang campaign itu tuh juga keren kayak misalkan just do it dari Nike kayak kamu tuh nggak harus jadi seorang atlet pro baru kamu boleh lari kamu boleh ngelakuin aktivitas kayak seorang atlet mulai aja dulu kayak gitu-gitu. Nah terus kalau Dove dia kalau misalkan teman-teman merhatiin dia campaignnya tuh lebih kayak kamu itu nggak harus beauty kayak orang kamu tuh nggak cantik kayak orang lain tapi kamu tuh cantik sesuai diri kamu sendiri terus kayak Ramayana kalau misalkan lagi Lebaran atau lagi musim libur gitu ya hari raya dia tuh nggak ngomong karena mungkin dia ngelihat mayoritas orang Indonesia tuh bakalan pulang kampung jadinya ayo belanja di sini soalnya sini tuh lebih murah mereka nggak ngomong kayak gitu kan tapi mereka tuh ngomong kayak ayo bahagiain keluarga kamu di kampung kayak gitu-gitu jadi lebih bermakna kan masa liburan kamu bareng keluarga kayak gitu-gitu ini sih yang paling bisa teman-teman cek terus kalau misalkan nextnya itu kita masuk ke media planning dan juga campaign tapi di sini aku nggak ngejelasin secara bukan detail sih, mungkin di sini masih introduction aja juga ya. Sambil next mungkin. Ya, jadi paling kalau sekilas campaign planning itu eh, lebih masuk ke arah proses. Kita ngebuat strategi, kita nge-organize sesuatu, dan kita implementasikan. Kalau media planning, di dalamnya itu ada proses kita nentuin mana sih media yang paling sesuai sama apa yang mau kita tawarkan, channels-channelsnya di mana, platformnya di mana, terus kalau bisa kita tuh bisa nge-reach, ngejangkau target audiens kita secara efektif dan efisien. Makanya nanti itu bisa ada bukan hanya soal media apa aja, tapi juga ada budgeting kayak gitu-gitu. Soalnya di sini harus efektif dan juga efisien. Next-nya paling kalau mau ngebahas soal tipe-tipe dari marketing campaign,
Di sini tuh ada yang namanya always on marketing campaign, ada yang namanya tactical, sama seasonal dan periodical. Aku harap sih semoga pas ngelihat gambarnya udah langsung kebayang kayak always on itu dia jangka panjang, dia campaignnya itu jangka panjang, terus dia punya banyak message, tapi goalsnya tuh cuman satu, kayak biasa marketing harus konsisten ngomongin apa aja, tapi ujung-ujungnya cuma satu, untuk nge-build awareness, nge-build perception, ataupun brand image. Di sini kalau aku ngambil contoh dari McD, drive-thru-nya, mereka sempat campaign ini, beda roda, satu jalur. Terus kalau dari sisi tactical, dari McD juga, ini tuh waktu itu sempat yang The BTS Meal yang sempat bikin heboh Gojek driver, Grab driver soalnya tiba-tiba pesanan jadi bejibun. Nah, ini tuh dia dibandingkan dengan Always On, dia itu lebih ke short, kayak jangkanya tuh lebih pendek, lebih terbatas gitu. Dan biasanya ini tuh lebih ngebahas soal promosi, diskon, ataupun item baru. Nah, di sini meskipun dia itu sifatnya temporary stuff, hal-hal yang sifatnya sementara, tapi dia tuh punya value, punya nilai untuk naikin bisnis kita. Jadinya perlu yang namanya tactical marketing campaign. Terus next, kalau yang seasonal atau periodical ini, kayak teman-teman tahu sirup Marjan kemarin bikin heboh lagi dengan iklannya yang bagus banget. Nah, dia itu right on momentum, manfaatin libur Lebaran. Jadinya tuh bisa jadi apa ya, bisa lebih naikin lagi dan jadi sesuai tujuan mereka, pengen jadi bahan obrolan orang-orang. Nah, itu sih paling untuk tipe-tipe dari marketing campaign. Dan untuk ngebentuk suatu marketing campaign, di sini tuh ada beberapa hal yang harus kita pelajarin lagi atau kita kenalan lagi. Ada di next slide, itu ada objektif. Kita harus punya objektif yang jelas, apa yang pengen kita achieve dari campaign yang kita buat. Terus message yang mau kita sampaikan itu apa? Channels-channelsnya itu tadi apa aja, kita pengen bicara di mana, kita pengen ketemu audiens gimana, sama KPI kita itu apa? KPI itu Key Performance Indicator. Jadi sukses yang kita mau tuh kayak apa sih? Nah, kalau yang pertama dari objektif, mungkin beberapa sudah sangat familiar dan beberapa masih belum terlalu familiar. Di bagian kiri yang kayak piramid kebalik, ini tuh ada yang dari awareness, consideration, conversion, advocacy, sama loyalty. Ini tuh marketing funnel yang bisa ngebantu teman-teman kalau misalkan pengen ngejalanin marketing, mungkin untuk bisnis sendiri ataupun ya untuk next project. Ini tuh mungkin untuk bahasa lebih gampangnya, nanti next aku nggak bakalan ngomong soal awareness consideration, tapi langsung kayak pakai istilah baru yang aku ketemuin ini ya, kayak ada top of funnel, itu TOFU, top of funnel, awareness, middle of funnel, MOFU, dia consideration dan conversion. Ini tuh lebih kayak ngebahas soal, oh orang udah tahu kita jadinya udah mulai tertarik nih sama apa yang kita kasih. Terus kalau yang nextnya dari bottom of funnel atau BOFU, itu tuh udah masuk ke advokasi sama loyalty. Di sini tuh mereka udah beli produk kita dan mau ngerekomendasiin produk kita ke orang lain. Gimana untuk kita bisa tahu kita itu ada di fase apa, misalkan kita mau ngejualin suatu produk, tapi kita masih bingung kayak, kita tuh udah dikenalin orang belum ya? Mungkin kalau untuk startup baru mulai, mungkin kita masih harus fokus ke awareness, makanya piramidnya paling gede di bagian itu. Makin lama makin kerucut. Nah, cuman kalau misalkan kayak nanganin klien, itu tuh kita harus tahu dulu mereka tuh posisinya ada di mana, supaya kita bisa tahu apa yang mau kita omongin di nextnya, kayak message dan channel KPI kita tuh seperti apa. Dan untuk tahu ini, ada rumus lain juga yang bisa teman-teman pelajarin supaya bisa lebih tahu kita tuh ada di mana. Yang pertama, objektif kita itu harus spesifik. Ini tuh nama rumusnya SMART ya. SMART, SMART, mulai dari spesifik, measure. Spesifik itu kayak tujuannya satu, nggak terlalu bertele-tele, nggak terlalu banyak pengulangan. Terus kalau measurable, dia bisa diukur sejauh apa sih keefektifannya. Terus dari achievable, ini tuh benar-benar bisa kita lakuin dan make sense gak sih? Apa jangan-jangan ini tuh ngehalu gitu, kayak nggak mungkin sih kayak gitu. Terus kalau misalkan yang nextnya itu dari relevan sama time base.
Ini aku harap mudah dipahamin. Soalnya dia kalau misalkan mau dipelajarin sendiri, dia banyak contohnya di sekedar Google search kayak gitu. Ini karena lumayan compact dan udah jam segini juga, jadi aku izin next. Nextnya itu dari message. Untuk nge-define suatu message, kita harus punya yang namanya respon yang kita inginkan dari audience. Kayak kita harus tahu dulu, kita ingin mereka tuh ngerespon seperti apa sih. Mulai dari situ kita nge-create suatu yang namanya stimulus. Stimulus tuh kita ngelakuin sesuatu supaya mereka tuh bakalan ngelakuin sesuai respon yang kita mau. Ini tuh bisa dibantu dengan yang namanya hook, story, sama cover. Hook itu kayak sesuatu yang mereka mungkin baru lihat 3 detik langsung kayak, oh kayak ada momennya gitu, kayak oh gitu. Terus kalau misalkan storynya tuh kayak relevan gak sih sama mereka supaya ada koneksi tadi. Terus kalau dari over, nah bisa langsung to the point aja, apa sih yang kita tawarin dan itu bisa relevan gak sama mereka. Nah kalau aku ngasih contoh ini Tokopedia dari WIB-nya, kayak mereka tuh nawarin ngundang artis-artis gede. Terus pas kita nonton itu, selain nonton ngelihatin artis-artis gede itu tadi, kita juga bisa dapetin promo-promo spesial di jam tersebut. Kayak sambil nonton, sambil dikasih kode vouchernya, terus bisa langsung kita pakai. Atau kayak ayam gulai McD, di sini tuh kayak dia terbatas kan. Mungkin kayak story-nya itu McD bisa lebih relevan dengan masyarakat yang taste selera Indonesia. Mungkin pas kemarin 17-an hari kemerdekaan mereka bisa lebih relevan lagi. Ternyata McD itu udah cocok banget loh sama orang Indonesia kayak gitu. Nextnya ini dari channel. Di sini kayak yang tadi tofu ada awareness, mofu consideration dan conversion. Bofu ada advokasi sama loyalty. Jadi di sini kalau untuk awareness itu pastiin channel itu tuh bisa lebih mudah untuk audiens nemuin kita dan ingat sama kita. Kalau Mofu itu tuh supaya mereka bisa lebih gampang untuk connect dan paham sama apa yang kita tawarin. Terus kalau below dari yang tadi itu tuh supaya mereka bisa lebih mudah beli atau ngerekomendasi produk kita. Tapi untuk bisa nentuin ini juga kita harus punya beberapa aset. Ini tuh ada beberapa jenisnya, ada tipenya. Kayak misalkan aku mulai dari bawah dari yang earn. Earn itu tuh yang kita punya secara organik, bisa dari eh, akun sosial media kita kayak gitu-gitu. Ataupun eh sorry sorry sorry. Ini tuh aku mulai dari yang on dulu ya. Ini tuh yang bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol itu misalkan kayak website, sosial media, akun sosial media kita, CRM, dan lain-lain. Terus kalau misalkan dari situ kita pengen nge-create sesuatu yang bisa lebih nge-reach banyak orang, kita bisa pakai yang namanya paid. Di sini itu sifatnya secara investasi. Jadi kayak kita harus berbayar, kayak kita harus subscribe, kita harus bayar segala macam. Ini tuh sifatnya kayak yang bisa kita temuin tuh dari TV, iklan-iklan di TV, digital ads, kayak yang biasanya dibuat sama tim media, paid ads, dan lain-lain. Terus kalau yang earn, gitu kita udah lakuin ini semua, ini tuh akan kita dapetin secara organik, kayak misalkan word of mouth, terus juga kita diliput di media-media, kita dapetin review, user generated content, dan lain-lain. Jadi tipe-tipe media sendiri itu ada 3 jenis ya, ada own, paid, sama earn. Jadi di sini tuh nggak semua channel bisa kita gunain di fase-fase 3 ini, tofu, mofu, bofu. Nggak semuanya tuh bisa kita gunain di situ. Pilih yang paling sesuai, karena kalau misalkan kita terlalu maruk milih semua juga tuh kan pasti ada cost, ada biaya lebih di situ. Bukan hanya cost secara materi, tapi juga ada effort. Nah, jadi pilih yang paling sesuai. Kalau yang nextnya ini dari KPI, ini aku nggak bakalan ceritain lebih detail, tapi seenggaknya kalau untuk gambaran, pas di awareness, next ya, oke. Di awareness itu tuh nanti yang bisa kita ukur itu kayak misalkan angka reach, views, klik, share, impression. Ini data-data yang biasa kita dapat dari sosial media. Terus kalau misalkan Movu itu tuh ada klik, ada session, ada engagement, number save, leads, install, purchase. Ini tuh bisa dari aplikasi, bisa dari website, sosmed, dan lain-lain. Terus kalau misalkan GoFu, itu tuh ada monthly active users,
ada daily active users, ada referral, ataupun repeat purchase. Udah paling kayak gitu aja. Kalau yang nextnya, ini tuh apa yang harus kita dapat, kita tangkap dulu dari creative brief ya. Mungkin ini tuh lebih masuk ke principle of creative brief, tapi mungkin buat panduan kita sendiri, apa sih yang harus kita tahu dulu begitu dapat brief dari suatu klien, supaya kita bisa lebih mudah untuk mencerna semuanya dan ngebentuk itu jadi suatu strategi. Ini ada gambar-gambar Lego karena kayak nggak mungkin apa yang dikasih sama klien itu tuh udah bentuk, kayak nggak mungkin dikasih Lego yang udah bentuk, karena ngapain dikasih juga kalau udah bentuk, mereka udah tahu sendiri. Harus kita eh, satuin itu bareng-bareng kayak gitu ya. Di sini mungkin bisa teman-teman lihat ini ada beberapa pertanyaan yang bisa ngebantu kayak dari background dan juga objektifnya, apa yang pengen kita achieve, story behind-nya itu seperti apa, dan lain-lain. Ini tuh bisa kita lihat dari target audience, desired behavior, kayak kita mau mereka ngelakuin ini. Sorry, suara aku masih clear apa enggak? Clear ya? Oke. Aku lanjut. Kita pengen mereka tuh nginget kita atau ngelakuin sesuatu itu based on actions atau hanya sekedar inget aja gitu, aware aja gitu. Nah, itu tuh bisa langsung lanjut lagi ke bagian insights, proposition kita tuh di mana, sama reason to believe. Ini sebelah kanan tuh pertanyaan pancingannya aja. Next-nya lagi, yang perlu kita kenalan lagi itu ada namanya ABCDE. Di sini yang A, itu yang pertama attention. Karena dari hasil studi, kayak tahun 2000-an, otak kita tuh masih bisa menerima informasi lebih dari ya 12 detik itu batas fokus kita pas kaget menerima informasi. Tapi sekarang pas 2013 sampai sekarang itu tuh udah sebatas 8 detik doang. Jadi benar-benar terbatas. Kalau itu nggak hook, kalau itu nggak target curiosity kita, kita nggak kayak oh momen tadi itu tuh udah informasi itu bakalan lewat, kita nggak dapat attention mereka. Karena kalau dibandingin yang 9 detik itu kayak fun fact aja sih, kayak ikan emas, ikan koi, itu tuh bahkan batas ingatan mereka tuh 9 detik dan kita 8. Itu agak lucu sih kayak hasil temuannya ini. Dan mungkin teman-teman nanti bisa baca yang di bagian kanan, kenapa sih ini tuh dari short attention span ini tuh bisa mempengaruhi kita di digital marketing. Next-nya, ini aku sedikit run through dari apa yang tadi kita udah bahas, kayak yang B-nya ini tuh branding. Nah, ini tuh bisa dilihat lagi di bagian atas, elemen-elemen branding itu tadi ada apa aja. Kalau yang next-nya dari yang C, itu dari sisi communication, sama kayak yang tadi dipancing dari stimulus, terus respons yang pengen kita dapetin itu apa. Next-nya lagi dari D, ini tuh lebih nge-clearin dari yang tadi, mulai dari touch point-nya, kayak dari awareness sampai advokasi dan lain-lainnya. Itu contoh-contohnya ada apa aja. Ini aku tulis satu-satu yang aku dapetin di kelas kursus ini. Ini untuk bagian deliverables-nya. Nah, kalau yang next dari sisi emotion, ingat aja physical availability itu penting, tapi emosional bisa 8 kali lebih membantu kalau kita pengen lebih diingat sama orang. Kalau contoh dari ABCD ini, next lagi, ini mungkin brand teh dari luar, itu namanya Lipton. Kalau misalkan teman-teman ngelihat gambar ini tuh, ini mungkin aku ngasih contohnya sesuai berdasarkan aku ya, bisa persepsi orang tuh beda-beda. Kayak attention-nya, ya dia itu cantik, tapi dia nggak benar-benar nangkep attention aku. Brandingnya, logonya jelas, ada produknya juga, tapi nggak terlalu banyak sesuatu yang unik secara visual cue gitu. Nah, kalau dari communication-nya sendiri, message-nya juga udah jelas, refresh. Nah, tapi aku nggak bisa baca terlalu detail untuk di bagian bawahnya. Kalau di deliverables-nya, ini tuh bagus banget untuk di platform-platform yang cocok untuk visual, misalkan Instagram. Terus kalau dari sisi emotion, aku pas ngelihat ini sih nggak ada benar-benar emotion. Apa-apa kayak, oke, cantik gitu. Jadi untuk yang kayak gini-gini tuh emang mereka yang
pengen nonjolin dari sisi produknya supaya produknya itu jelas, tapi nggak bener-bener ada emosi karena kayak kalau misalkan kita tahu di sosmed itu kan orang cenderung lebih banyak nge-scroll gitu kan, tapi seenggaknya message-nya itu sampai refresh, dah kayak gitu. Tapi kalau kita ngelihat lagi dari contoh selanjutnya, bener-bener nggak cantik, bener-bener B aja. Ada teman-teman yang masih ingat nggak sih sama iklan billboard yang ini dari Gojek yang sepanjang ini, kayak dari secara attention dia itu udah pasti kayak kita tuh bakalan ngeliat kayak bisa responnya jelek, bisa responnya bagus, kayak apa nih panjang banget, kayak ih annoying siapa yang mau baca gitu. Tapi dia itu secara branding juga sama jelek juga, maksudnya bukan jelek ya, tergantung karena ini tuh kan kita mau nge-assess secara kreatif brandingnya tuh. Kalau misalnya teman-teman lihat harus detail gitu atau mungkin pas lagi di jalan baru benar-benar kebaca, itu tuh ada logo Gojeknya di bagian paling bawah supaya mata kita lebih cepat nyampe kan. Terus dari sisi komunikasinya kayak tadi ini tuh tergantung dari situasi. Kalau jalanan lagi lancar ya ini nggak akan kebaca, tapi kalau misalkan lagi macet parah ini bakalan sangat 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 relevan karena pesannya juga yang mereka bahas tuh ya lagi macet ya kayak gitu, jadinya ini bakalan lebih asik untuk dibaca. Terus kalau misalkan untuk deliverables-nya ini hanya cocok untuk di billboard, tapi secara emotion mereka tuh sangat nge-evoke, ngebangun yang namanya rasa kepo orang dan juga rasa humor. Soalnya kayak nangkep perhatian terus jadi bahan obrolan orang-orang, bahkan sampai ke sosial media dia jadi lebih populer di sosmed ketimbang orang-orang yang karena terbatas ya, harus ketemu di jalan gitu dulu. Nah, jadi di sini emang dia lebih bagus untuk nge-create conversation, tapi potentially salah baca, salah pesan, salah message yang diterima. Aku lanjut lagi, ini nextnya mungkin sambil aku run through aja ya, konten marketing. Jadi konten marketing itu juga bukan hanya soal sosmed aja, konten itu bisa dari website, bisa dari segala macamnya, bisa dari artikel, video, post, podcast, dan lain-lain. Tapi kayaknya konten tuh jadi lebih cenderung image-nya kebayang di persepsi orang-orang itu ke sosmed, soalnya waktu pandemi itu kan eh, apa ya, kalau misalkan di rumah yang ngebuat konten bahasanya kan kayak gitu, buat konten tuh maksudnya buat konten TikTok, buat konten konten Instagram, video Reels, jadinya udah lebih kebayang ke situ. Tapi sebenarnya konten marketing itu nggak terbatas hanya di situ aja. Next lagi di sini tuh sign atau tanda-tanda dari konten yang baik. Dia itu share ability-nya tinggi. Mulai dari social currency kayak aku bisa kelihatan lebih pintar kalau misalkan aku nge-share ini, nge-trigger kalau misalkan aku nge-share ini kayak kayaknya aku bakalan kelihatan kenapa sih postingan itu kayak bagus banget gitu. Jadinya ada triggers di situ. Terus kalau misalkan emotion, ini tuh biasanya konten-konten yang kita share karena kayak kasihan pengen bantu, kayak ada hashtag-hashtag. Mungkin kalau aku ngasih contoh, tapi takutnya terlalu banyak yang sensitif ya, jadinya mungkin sebatas itulah contoh kebayangnya. Tapi kalau misalkan next yang di publik kayak ya Coldplay, kalau aku nggak ngepost ini mulai dari itu itu confirm bakalan ke Indonesia sampai harga tiketnya keluar sampai nggak dapet itu tuh kayak FOMO, ada rasa FOMO di situ, itu publik. Terus kalau practical value itu tuh dari mulai kayak kayaknya postingan ini bisa aku share buat kayak aku save sendiri di archive aku kalau misalkan nanti udah punya rumah, mungkin tips-tips ini bisa aku pakai kayak gitu. Terus kalau stories ya karena emang ceritanya tuh keren jadi kayak aku emang suka, jadi kayak pengen nge-share aja. Nah ini tuh tanda-tandanya. Next lagi mungkin ini bisa kita skip aja. Ini hanya untuk reminder untuk tahu di mana sih posisi kita dari marketing funnel tadi. Nextnya lagi dari yang tadi, ini tuh ada konten-konten task atau role perannya. Kayak misalkan dari yang tadi, mulai dari TOEFL itu tuh untuk nge-build emotions, nge-showcase brand promise, building connections, dan lain-lain. Intinya mau dimanapun kita, peran kita itu apa, selama pesan kita itu gak apa-apa banyak, selama pesan kita itu bisa kita peta-petakan, itu gak apa-apa, itu baik. Kayak gitu ya. Nextnya ini yang aku dapat
dari konten pilar. Ini sama kayak yang biasanya dibuat sama tim konten, mungkin ini kayak sekedar refreshment aja. Jadi di sini tuh bisa ada objektif, bisa ada message, terus talking points-nya apa, sama kayak yang biasa ya konten per week atau mungkin regulernya tuh seberapa banyak kayak gitu. Ini kalau ada contoh di next-nya, kalau teman-teman tahu akun Instagram dari Cakeology, dia itu Sonia namanya, kayak ini hanya contoh konten pilar, nggak belum tentu bener ya, soalnya masih kayak sekedar kita breakthrough aja. Ini tuh kayak dia ngebaginya dari objektif pertama itu mau demonstrate hasil kreatifnya si Sonia Basil. Jadi dia di sini tuh pesannya pengen ngasih tahu kalau dia itu cake wizard kayak gitu-gitu. Terus konten-konten yang bisa kita kasih tuh apa aja, kayak a day in my life, gimana cara Sonia ini dapat inspirasi, terus how to videonya. Nah, ini mungkin bisa teman-teman, karena keterbatasan waktu ya, aku ngelihat ini udah 12.04, mungkin yang lain punya kesibukan lain. Jadi ini aku bahas satu contoh itu tadi aja. Ini lanjut, kalau di next-nya, mungkin yang bisa ngebantu untuk di bagian nentuin brand voice atau brand tone, ini tuh erat hubungannya sama yang namanya brand personality. Itu ada 5, sincerity, excitement, dan lain-lain. Terus kalau dari konten format, sangat banyak, apalagi di era digital sekarang ini, bisa pictures itu bisa yang kayak ada beauty shots, kayak foto-foto yang estetik lah ya, enak dilihat. Terus product usage, cara cara penggunaannya tuh gimana sih? Itu tuh bisa dibuat dalam bentuk pictures aja, atau post ataupun story. Terus ada video, learning, audio, interaktif, kayak misalkan giveaway, quiz, dan juga tracking. Nah, itu paling. Dan untuk ini slide terakhir, kenapa sih kita ngelakuin ini semua? Karena kita pengen dapetin suatu results, kita pengen dapetin suatu hasil, dan kalau bisa hasil itu tuh terintegrasi secara branding. Ini tuh ada 3 komponennya, ada identity, visibility, dan juga credibility. Kalau untuk contoh di bagian, karena itu terlalu luas ya, jadi mungkin aku ngambil contohnya tuh dari digital branding results, kita bisa melihat dari digital asset secara identity kita. Sosial media, bisa dilihat dari sosial media kita, bisa dilihat dari konten kita tuh kayak gimana, itu tuh bisa menggambarin suatu identitas. Terus dari visibility-nya, earn media yang kita punya tuh seberapa, terus search engine rankings kita tuh, kita dapat posisi keberapa, engagement kita sejauh ini tuh seberapa banyak sih kita engage sama orang, itu dilihat dari visibility-nya. Terus kalau credibility bisa dilihat dari tone of voice kita, kayak yang tadi, apakah kita tuh orang yang ceria, apakah kita brand yang tough gitu ya, kayak kelihatannya sangar, tegar gitu. Atau dari rating dan juga review yang dibicarain sama orang-orang, atau dari customer experience. Nah, paling gitu sih untuk introduction marketing secara keseluruhan dari aku, dari apa yang aku pelajarin. Sekian dan makasih.